Presentasi saya apakah sudah tampil di lembar kerja kalian, di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, nggih. Nggih. Sebelum ke latihan, saya jelaskan dulu. Ini ada fungsi left, mid, dan right ya. Seandainya pada alamat kolom pada Excel B4 ya, B4 itu kolom B baris keempat terdapat tulisan NIM seperti ini. B11 2002 2020 01234 ya. Kemudian yang pertama saya akan mengambil kode untuk fakultas ya. Kode fakultas itu kan kalau dari NIM diambil dari karakter pertama ya. Sebelumnya kita hitung pada NIM ini kira-kira ada berapa karakter. B itu karakter pertama, 11 itu karakter kedua dan ketiga, titik itu karakter keempat ya. 2020 ini karakter ke-5, 6, 7, 8. Ya, kemudian titik yang kedua ini karakter 9. Lalu ada 0, 1, 2, 3, 4 ini karakter ke 10 sampai dengan 14. Nah, pada fungsi left contohnya adalah ini ya, atau rumusnya dulu adalah sama dengan left kurung buka B4. B4 itu adalah sel atau alamat kolom yang akan kita ambil. Seumpama NIM ini ada di kolom B4, maka perintah left-nya adalah sama dengan left kurung buka B4,1. Artinya kita akan mengambil karakter sebelah kiri dari sel atau kolom B4 sebanyak 1 digit. Berarti nanti yang akan terambil adalah B, karakter B saja ya. Seandainya kita mengendaki pengambilan B11 berarti sama dengan left kurung buka B4,3 ya, seperti itu. Kemudian seandainya saya mengendaki B11 titik 2020, maka perintah yang dilakukan adalah sama dengan left B4, sebanyak berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi B4,8. Oke, itu fungsi left. Mudah ya, tidak ada pertanyaan ya untuk fungsi left. Selanjutnya fungsi mid. Ya, mid itu adalah pengambilan karakter atau digit ya, atau huruf angka yang ada di tengah. Pola rumusnya adalah sama dengan mid, kemudian B4 itu kolom yang berisi NIM ini, kemudian koma 5 itu adalah pengambilan mulai urutan huruf atau angka keberapa. Nah ini berarti pada setelah koma ini, angka 5 ini yang dimaksud adalah mulai pengambilannya itu digit kelima. Berarti pada ini digit kelima adalah B itu digit 1, 11 itu digit 23, titik itu digit keempat. Jadi 5 itu adalah dimulai dari angka 2. Ya, 5 itu dimulai dari angka 2. Kemudian di belakangnya 5, ini ada 4. 4 itu adalah banyaknya karakter yang diambil. Jadi artinya ini adalah kita mengambil nilai dari B4 yang berisi NIM ini, mulai digit kelima. Digit kelima itu angka 2, sebanyak 4. Berarti 4 digit yang kita ambil. Kita mengambil 20-20. Ya, 20-20. Titik ini termasuk digit ya. Jadi digit kelima ini ditempati angka 2 ya. Digit kelima ditempati angka 2, kemudian diambil sebanyak 4. Berarti angka 20-20. Dihasilkan 20-20. Itu untuk mid. Ada pertanyaan dulu untuk mid. Masih mudah ya. Kemudian ada right. Right itu adalah pengambilan pada sisi kanan ya. Jadi sisi kanan. Misalkan kita ngambil ini. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Fungsi right ya.
Ini adalah kolom yang diambil yaitu B4 berisi NIM tadi sebanyak 4. Berarti akan terambil hasilnya 1, 2, 3, 4. B4 itu NIM, yang diambil adalah 4 digit pada sebelah kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. Itu untuk left, mid, dan right. Langsung saja kita ke latihannya. Tulisannya kelihatan enggak ini? Kecil-kecil enggak? Tulisan pada Excel-nya apakah masih kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggih, masih nggih. Oke, kelihatan. Enggak, coba kita upayakan. Oke, seperti ini ya. Saya besarkan sedikit. Ya. Kita akan mencari tahun. Ya, keterangannya adalah, jadi disediakan ada kode invoice seperti ini ya. 20, 20, kemudian 12, 10, 15, 02. Berarti ini ada berapa digit? Sekitar 12 digit. 12 digit angka. Kemudian ada ketentuan bahwa tahun itu diambil dari 4 karakter. 4 karakter pertama dari kode invoice. Berarti kita pakainya adalah fungsi left. Kita awali sama dengan left seperti ini ya, kurung buka. Kemudian data yang akan kita ambil kita klik, yaitu C6 ya. Gunakan titik koma atau koma sesuai dengan pada Excel kalian. Di petunjuk saya ini, di bawahnya ini ada left, kurung buka teks, titik koma, pakainya titik koma. Kemudian 4 karakter kita masukkan 4 ya. Kemudian kurung tutup. Nah, ini akan ketemu 20 20. Oke, kita copy paste seperti ini. Selanjutnya bulan. Bulan itu diambil dari karakter kelima dan 6. Karakter kelima dan 6 pada kode invoice ini kira-kira yang akan diperoleh angka berapa ini? Karakter kelima dan 6 akan diperoleh angka berapa? 2 itu karakter pertama, 0 itu karakter kedua, 2 itu 2 yang di tengah ini karakter ketiga, 0 ini karakter keempat, karakter kelima berarti angka 1, 2. Ya, kita karena angka 1 dan 2 itu ada di tengah, maka kita gunakan fungsi mid ya, kurung buka, sama dengan mid kurung buka, kita klik yang akan kita ambil, C6, kemudian titik koma. Lalu setelah titik koma adalah bulan, pahami soalnya bahwa bulan itu diambil dari karakter kelima dan 6. Berarti titik komanya adalah mulai karakter kelima. Nah, titik koma. Bulan diambil dari karakter kelima dan 6. Artinya yang akan kita ambil adalah 2 digit, yaitu pada karakter kelima dan 6. 2 digit berarti titik koma 2 ya. Saya ulangi sama dengan mid, kemudian C6, kemudian 5 itu adalah mulai digit kelima, di belakangnya ada 2, ini adalah banyaknya karakter yang diambil, yaitu karakter kelima dan keenam, 2 digit. Nah, seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini, silahkan. Oke, itu untuk bulan ya. Sekarang untuk minggu ke. Minggu ke diambil dari karakter ke-7 dari kode invoice. Karakter ke-7. Berarti pada data pertama ini karakter ke-7-nya adalah angka 1. Dia ada di tengah, berarti masih menggunakan fungsi mid ya. Kurung buka, kemudian kode invoice, kemudian pahami soalnya, diambil dari karakter ke-7, berarti hanya 1 karakter ya, yaitu karakter ke-7, titik koma sebanyak 1 ya, titik koma sebanyak 1. Nah, seperti ini.
D6 titik koma 7, maksudnya karakter ke-7 sebanyak 1. Nah, ketemu minggu ke-1. Oke, nah. Selanjutnya ada urutan ke, ya. Urutan ke ini adalah diambil dari karakter ke-8 dan 9. Ini polanya sama dengan yang nomor 2, ketentuan nomor 2 ya. Masih di tengah, sama dengan mid, kurung buka, kode invoice, ya, titik koma, mulai karakter ke-8, ya, karena kita mengambil karakter 8 dan 9, maka jumlah karakter atau digit yang diambil kita tentukan 2, seperti ini. Nah, urutan ke, nah, seperti ini. Enggak dipahami dulu. Gimana? Bisa diikuti sampai dengan urutan ke ini? Apakah bisa diikuti? Bisa nggih? Ya, bisa. Kemudian kelompok. Ya, kelompok itu diambil dari satu karakter terkanan. Nah, berarti pakai fungsi right. Right, yang diambil kode invoice, titik koma, 1. Nah, kelompok berarti dihasilkan 2. Oke, seperti ini. Nah, jumlah order ini sudah ada isiannya, ditentukan. Lalu jumlah harga, ya, jumlah harga itu diperoleh harga satuan kalikan jumlah order. Ya, harga satuan ternyata satu kolom nanti digunakan oleh banyak kolom, ya. Coba kita gunakan rumus biasa tanpa absolut, ya. Jumlah order, ya, jumlah harga itu jumlah order dikalikan harga satuan. Oke, misalkan seperti ini. Data pertama ketemu, namun ketika kita tarik ke bawah, perhitungannya tidak normal, ya, karena ini adalah satu kolom yang perhitungannya diperebutkan atau digunakan banyak kolom. Maka pada materi sebelumnya, ya, pada D4 ini kita jadikan sel absolut atau alamat absolut dengan cara setelah diklik kita tekan F4 ataupun kalau tidak bisa F4 pada keyboard kalian bisa gunakan bantuan Fn baru ketik tombol F4 yang ada di atas, ya. Pastikan di sini keluar $D $4, ya, $D $4. Atau kalau tidak bisa F4 ya langsung ditulis, misalkan ini D4 ya dipenggal tanda dolar gitu, ya. Oke, di enter sehingga bawahnya ini tampilnya sempurna, tidak ada kesalahan, ya. Kemudian ini jumlah harga, lalu ada persentase. Persentase DP itu diambil dari karakter ke-10 dan 11 dari kode invoice. Karakter ke-10 dan 11. Ke-10 dan 11 berarti ada di tengah-tengah, ya. Karena jumlah karakternya 12, sedangkan yang diambil karakter ke-10 dan 11. Berarti ada di tengah-tengah. Gunakan rumus sama dengan mid, kurung buka, kemudian kode invoice-nya, titik koma, karakter ke-10 dan 11. Berarti mulai karakter ke-10 sebanyak 2 digit. Nah, seperti ini, ya. Ketemu 50. Oke, selanjutnya DP. DP itu jumlah harga kali persentase DP, ya. Jumlah harga kali persentase DP. Kita awali sama dengan jumlah harga, kita klik, kali itu tanda bintang atau asterik, persentase DP itu persentase DP kita klik, kemudian kita bagi 100, ya. Kasih. Nah, C6 itu jumlah harga kali K6 itu persentase DP diperkan 100. Nah, akan ketemu 50% dari jumlah harga, yaitu 60 juta. Ya. Oke.
Oke, DP sudah ketemu. Ketentuan lagi kekurangan. Kekurangan itu jumlah harga min DP ya. Sama dengan jumlah harga ini dikurangi DP. Nah, oke, ketemu kekurangan. Nah, ini ya. Kemudian ini ada 12 kali. Ini bunga tanpa pinjaman tanpa bunga ya, pinjaman tanpa bunga. Atau angsuran tanpa bunga. 12 kali itu diperoleh dari kekurangan dibagi 12. Nanti ada 24 kali ini kolom kekurangan dibagi 24. Ada kolom 36 kali ini kekurangan dibagi 36. Oke. Seperti ini, 12 kali sama dengan kekurangan diklik dibagi 12. Oke, ketemu ya. Kemudian 24 kali itu sama dengan diambil dari kolom kekurangan dibagi 24. Oke, tidak masalah, masih mudah ini. 36 kali sama dengan kekurangan dibagi 36. Oke, seperti ini, sudah ketemu. Ya, sudah ketemu semua. Lalu kita total ya, kita mencari total sekarang. Mencari total dari jumlah harga ini mudah. Kita pakainya fungsi apa? Materi kemarin sum ya, sum kurung buka, kita blok, kita jumlahkan semua yang ada di kolom jumlah harga. Oke. Tekanannya polanya sama ya, melakukan total ini. Nggak usah dikasih sama dengan sum satu-satu, kita tarik ke kanan aja. Nah ini akan ketemu ya. Rata-rata sama dengan average kurung buka jumlah harga, dari jumlah harga ya, kurung tutup. Oke, ketemu rata-rata. Kita ke kanan, ini rata-rata semua. Ini tidak usah yang tengah ya. Oke, untuk min sama dengan nilai minimal dari jumlah harga. Nah, kita tarik ke kanan juga. Oke, selanjutnya max juga sama dengan max kurung buka, ini kurung tutup. Nah, udah ketemu ya, tidak ada masalah ya, ini materi kemarin, jadi jangan bingung. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya review ke fungsi conif, nanti ada tambahan sum sama average if. Silahkan. Pak, permisi izin bertanya. Silahkan. Okay. Nah, tadi kan saya terlambat 10 menit, jadi saya nggak mengikuti yang mencari tahun, bulan, hari itu. Boleh dibahas sekilas nggak Pak rumusnya? Gini, mencari bulan tahun, ya, mana yang mana? Ini, bulan tahun ya, ini? Iya. Bulan tahun, bulan kan ini apa? Diambil dari karakter kelima, tahun dulu ya, dari karakter, 4 karakter pertama ya. Ya ini sama dengan, berarti 4 karakter pertama, berarti pakai fungsi left. Nah, fungsi left. Oke, kita blok. Nah, maaf, sebentar, ada kesalahan sebentar. Sama dengan left, kurung buka, ini ya, 4 karakter pertama dari kode invoice. Berarti sama dengan left, kurung buka C6, yang diambil sebanyak 4. Oke, gini. Bisa Mbak, untuk tahun Mbak? Rumusnya? Oh Pak, iya Pak. Oke, untuk bulan sekarang, bulan. Bulan itu diambil dari karakter kelima dan 6. Artinya kita akan mengambil karakter kelima dan 6 dari kode invoice. Jadi kita tentukan sama dengan, karena ini 12 digit, kita ngambil karakter kelima dan 6 berarti kan di tengah ya Mbak, di bagian tengah kita gunakan fungsi mid. Nah, mid kurung buka, kemudian yang kita ambil ini, selanjutnya karena kita mau mengambil karakter kelima dan 6, maka titik koma, setelah titik koma ini adalah mulai digit kelima ya. Karena kita mengambil karakter kelima dan 6, 5, 6 itu berarti ada 2 angka ya. Berarti titik koma sebanyak 2.
Oke, bisa dipahami enggak sampai sini? Sama Bisa, dengan Pak. bisa nggih. C6 kemudian 5,2. Nah, seperti ini. Oke. Minggu ke juga sama, Mbak. Urutan ke juga sama seperti itu, ya. Oke, bisa dipahami nggih, Mbak, untuk tahun dan bulan nggih? Bisa, Pak. Berarti kesimpulannya kalau misalkan diambil dari depan itu pakainya left. Ya, Kalau benar. misalkan antara sekian dan sekian itu pakainya Iya, yang mid. Terus benar. kalau yang right tadi itu kalau diambil dari angka belakang Iya, keterangannya. benar Oh, sekali. Ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain tidak ada masalah. Kemudian saya lanjut sedikit review dari fungsi conif yang saya berikan di materi sebelumnya, ya. Coba kita fokus ke bagian bawah, ya. Ini ada soal jumlah data tahun 2020. Nah, nanti kita isi di sini, nanti hasilnya kurang lebih ada 5, ya. Jumlah data tahun 2020, ya. 2020, berarti kita nanti akan menyeleksi banyaknya data dari kolom tahun yang berisi angka 2020, seperti itu ya. Oke, kita gunakan sama dengan COUNTIF. Nah, seperti ini ya, kayak besar kecil tidak masalah, saya besarkan aja. Kalian bisa lihat di sini atau di bagian rumus atas ini ya. COUNTIF, perhatikan ini jumlah data tahun 2020, artinya kita akan memfilter, akan menyaring pada kolom tahun dengan batasan yaitu tahun 2020. Berarti hanya ada satu batasan yaitu tahun 2020. Sama dengan conif kurung buka, kemudian kita blok tahun, data tahun pada data pertama sampai dengan data yang ke-10 yang terakhir ya. Oke, sudah. Conif ranknya kita tentukan, rank itu data yang akan kita ambil, kita tentukan. Kemudian titik koma, kemudian yang di belakang ini kita update tanda petik, batasannya seperti apa, kriterianya seperti apa ya. Yaitu kita inputkan 2020. Oke, seperti ini. Oke, bisa dipahami enggak ini untuk tahun 2020? Ini pasti di dunia kerja nanti ketemu biasanya ya. Khususnya yang kaitan statistika ini akan ketemu. Sum, conif, ada conifs ya, nanti ada sum if seperti itu. Conif bisa dipahami? Nah, ini akan ketemu 5 ya. Contoh lain 2019 sama dengan conif kurung buka tahunnya seperti ini, kemudian titik koma ya. Di-update kriterianya disebutkan 2019. Oke. Nah, ketemu 4 ya. Jumlah data tahun 2018 sama dengan conif kurung buka tahun kita blok ya. Kemudian titik koma ketentuannya apa? 2018. Oke, seperti ini. Nah, ketemu 1. Conif udah ada masalah ya. Sekarang saya lanjutkan bawahnya, masih di conif ini ya. Jumlah data yang order pada minggu kedua. Berarti kita masuk seleksinya ada di kolom minggu ke ini ya. Lakukan hal yang sama dengan conif kurung buka, kita blok minggu ke-nya seperti ini ya. Kemudian titik koma batasannya adalah minggu kedua, berarti ketentuannya adalah data dengan angka 2. Nah, seperti ini. Nah, ketemu 3 ya. Hal yang sama juga jumlah order pada minggu ketiga ya. Bentar. Jumlah data ini ya, kemudian conif itu kurung buka minggu ke kita blok ya. Titik koma batasannya kriterianya angka 3. Nah. Oke. Bisa ya dipahami pakai conif. Kemudian
jumlah data yang jumlah harganya di atas 100 juta, berarti nanti kita masuk di jumlah harga. Ya, jumlah harga. Sama dengan conif kurung buka, jumlah harga kita blok, ya, kemudian titik koma kriterianya adalah di atas 100 juta. Nah, angka ya. Nah, seperti ini. Oke, di enter, temu 3. Yang harganya di bawah 75 juta, sama dengan conif kurung buka, jumlah harga kita blok, ya, kasih kriteria di bawah 75 juta. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang nomor 8 sekarang agak rumit ini. Jumlah data yang jumlah harganya antara 50 juta sampai 90 juta. Ini berarti kita ada 2 batasan, yaitu antara 50 juta sampai 90 juta itu maksudnya data di atas 50 juta, yang jumlah harganya di atas sama dengan 50 juta, dan di lebih kecil sama dengan 90 juta. Jadi kita pakai bukan conif lagi, tapi jamak conifs ya. Sama dengan conif seperti ini, kurung buka, ya, jumlah harga kita blok, kemudian kriteria yang pertama adalah, jangan bingung ya, titik koma, antara 50 juta, berarti lebih besar sama dengan 50 juta. Nah, lebih besar sama dengan 50 juta, ini kriteria pertama. Kemudian titik koma, kriteria kedua, ini kita blok lagi jumlah harga, ya. Kemudian kita tentukan batasannya, yaitu lebih kecil sama dengan 90 juta. Nah, seperti ini. Oke. Oke ya, dipahami conifs J6 sampai dengan J15 ini adalah jumlah harga. Ketentuan yang pertama adalah lebih besar sama dengan 50 juta. Kemudian ringnya kita sebutkan lagi. Lalu batasan yang kedua yaitu lebih kecil sama dengan 90 juta. Nah, ketemu ya. Jadi nanti videonya ini saya kasihkan biar bisa kalian review ya. Kemudian conif dan conif sudah ya, ini untuk statistika jumlah data. Lalu selanjutnya ada akumulasi. Akumulasi itu penjumlahan ya, penjumlahan. Akumulasi nilai jumlah harga yang besarnya di bawah 65 juta. Jadi kita coba melihat jumlah harga ini. Cari jumlah harga yang besarnya di bawah 65 juta. Ini yang pertama 120 juta berarti tidak masuk ya. Kemudian yang kedua 90 juta tidak masuk kriteria. Kriterianya kan di bawah 65 ya. Ini 45 juta. Ini masuk kriteria ya. Kemudian 60 juta 60 juta itu masuk enggak? Masuk ya. Ini masuk. Kemudian 135 juta enggak masuk, 60 juta masuk. 90 juta tidak masuk. Nah, yang masuk hanya 3 ini. Nah, ini memenuhi batasan yang di sini. Yang besarnya di bawah 75 juta. Kemudian kalau sudah terfilter ketemu kolom-kolom yang memenuhi tadi, yaitu yang saya blok kuning ini, nanti dijumlahkan. Caranya demikian. Ya. Kita gunakan rumus sum if. Sebetulnya di video tutorial sudah ada, nanti silakan dibuka. Itu juga nanti rekaman ini saya sampaikan kepada kalian untuk bisa direview juga ya. Sum if kurung buka. Kemudian coba kita perhatikan ini ya. Sum if itu berguna untuk mengakumulasi atau menjumlah sejumlah kolom. Sejumlah kolom dengan satu kriteria. Rumusnya adalah sum if, kolom kriterianya, kemudian ketentuan kriteria, baru yang belakang adalah
kolom yang akan diakumulasi atau akan dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Kita akan menjumlahkan jumlah harga, kolom jumlah harga ini dengan ketentuan hanya yang besarnya di bawah 65 juta yang akan kita jumlahkan, ya. Berarti yang pertama adalah sama dengan sum if kurung buka, kita tentukan apa ini? Yang besarnya di bawah 65 juta, ya. Berarti kriterianya kita masih menggunakan jumlah harga ini, ya. Jumlah harga kita blok, kemudian titik koma, kemudian kriterianya tadi apa? Di bawah 65 juta, di bawah 65 juta, lebih kecil 65 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi, kolom yang menjadi kriteria kita blok, kemudian batasannya kita tentukan, ketentuannya, kemudian yang akan kita jumlah kebetulan sama dengan kolom kriteria, ya, yang akan kita jumlahkan jumlah harga. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan sum if, J6 sampai dengan J16 itu, yang akan kita jadikan kriteria itu kolom jumlah harga, jenis kriterianya adalah lebih kecil 65 juta, kemudian yang belakang ini kolom yang akan kita jumlah. Kebetulan kolom kriteria dan kolom yang akan kita jumlah ini sama, ya. Oke, kita enter. Nah, ketemu 165 juta, ya, 165 juta. Jadi ini yang memenuhi di bawah 65 juta ini kita akumulasikan, ya. Kemudian lagi, ya, akumulasi nilai DP yang besarnya di atas 40 juta. Nilai DP yang besarnya di atas 40 juta. Berarti akan ketemu di atas 40 juta ini, ketemu ini, ya kan? Kemudian mana lagi? Ini, ya. Ini juga masuk seperti itu. Di atas 40 juta, 45 ikut. Ya. Nah, berarti kira-kira yang kolom kuning ini yang nanti akan dijumlahkan oleh sistem Excel, ya. Caranya kita awali sama dengan, kemudian sum if, ya, batasannya kan di atas 40 juta. Kolom kriterianya yaitu Mas DP, yang akan kita jumlahkan juga DP, ya. Ini DP kita blok sudah, kemudian titik koma. Ketentuannya adalah di atas 40 juta. Lebih besar 40 juta. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma. Di belakang titik koma ini adalah kolom yang akan kita jumlah. Kebetulan antara kolom kriteria dan kolom yang akan kita jumlah pada kolom yang sama yaitu DP, ya, kurung tutup. Oke, seperti ini, ya. Sum if L6 sampai L15 ini DP, ketentuannya di atas 40 juta, yang akan kita jumlahkan juga kolom DP, L6 sampai dengan L15. Nah, ketemunya sama, ya, ini sebelah kanan ini kunci-kuncinya. Kemudian ada lagi akumulasi nilai kekurangan. Nah, nilai kekurangan itu berarti ini, ya, ini yang akan kita cari. Nilai kekurangan yang tahunnya 2020. Yang akan kita cari ini kriterianya adalah yang tahun 2020. Coba, ini bloknya saya hilangin dulu. Ya, kekurangan yang tahunnya 2020. Nah, ini akan ketemu ini, ya. Tahun 2020 lagi cari. Nah, 2020 lagi cari. Nah, 2020 ini sama juga cari. Jadi nanti akumulasi nilai kekurangan yang akan kita jumlahkan adalah yang memenuhi tahun 2020. Jadi ini kita tambahkan dengan ini yang berwarna kuning ini, ya. Kita awali sama dengan count if, ya. Maaf, sum if, ya. Sum if kurung buka.
Yang pertama adalah kolom kriterianya. Kolom kriterianya adalah ini ya. Nah, kolom kriteria, titik koma, tahunnya 2020, titik koma. Baru yang terakhir, kolom terakhir ini adalah kolom yang akan kita jumlahkan nilainya. Yang akan kita akumulasikan, yaitu kekurangan. Oke, kurung tutup. Nah, seperti ini. Oke, di enter. Keluar enggak? Nah, keluar ya. 191 250. Oke. Coba ini contoh yang sama juga. Akumulasi jumlah order yang akan kita jumlahkan berarti jumlah order ini, ya kan? Batasannya adalah yang terjadi pada bulan 07. Nah, yang terjadi pada bulan 07. Oke, ini bloknya kita hapus dulu. Bulannya 07. Berarti kira-kira ini tadi apa? Bulan 07 kekurangan order ya, jumlah order ya. Bulan 07 jumlah order ini berarti. Nah, ini kita blok kuning untuk pembuktian aja. Ini juga blok kuning ya. 07 hanya ada 2. Nanti yang akan dijumlahkan ini jumlah order dari yang bulannya 07. Ya, ini yang akan kita jumlahkan. Pakainya sum if sama dengan sum if kurung buka. Kriterianya yaitu bulan, kita blok, kemudian kita tentukan yaitu 07, kemudian yang akan kita jumlahkan yaitu jumlah order. Nah, seperti ini. Sum if E6 sampai dengan E15 ini bulan, kolom bulan, kriterianya 07, selanjutnya jumlah order ya, jumlah order ini yang akan kita tambahkan. Oke, 13. Kemudian ini juga hampir sama count if ya, ada antara, berarti ini kita menggunakan jamak ya. Akumulasi nilai jumlah order yang besarnya antara 1 sampai dengan 5 sampai dengan 5. Kita gunakan count if, sum if. Seperti ini, sum if itu berguna untuk akumulasi atau menjumlah sejumlah kolom dengan beberapa kriteria. Jadi sum if kolom yang akan ini balikannya dengan sum if ya. Kalau sum if ini tentukan dulu kolom yang akan diakumulasi. Kemudian yang kedua kolom kriteria, kemudian ketentuan ya. Kemudian kolom kriteria yang kedua, ketentuan kriteria yang kedua. Jadi sum if itu kolom yang diakumulasi ditentukan dulu, beda dengan sum if yang tidak jamak. Kalau sum if jamak ini tentukan dulu kolom yang akan diakumulasi, baru yang kedua kolom kriterianya, baru ketentuan kriteria. Ketentuan kriteria 1, kemudian kolom kriteria 2, ketentuan kriteria 2. Oke, langsung ke sini. Kita akan menjumlah jumlah order, mengakumulasikan nilai jumlah order ya. Yang besarnya apa ini? Yang besarnya antara 1 sampai dengan 5. Kebetulan ini juga antara kolom yang diakumulasi dan di kolom kriteria itu sama, yaitu jumlah order ya. Berarti nanti ini saya hilangkan dulu. Nilainya 1 sampai dengan 5. Berarti ini kita ini akan terpenuhi. Ini juga terpenuhi, ini terpenuhi ya. Ini terpenuhi. Nah, berarti nanti akan menjumlahkan yang berwarna kuning. Diawali sama dengan sum if jamak, kemudian jumlah order kita blok. Nah, ini adalah kolom yang akan kita jumlahkan. Ya, kolom yang akan kita jumlahkan. Kemudian titik koma. Yang kedua adalah ini ya, sum ring itu kolom yang akan kita jumlahkan. Kriteria ring juga kebetulan sama. Kolom kriterianya ini kita gunakan jumlah order. Kita blok lagi berarti ya. Kemudian kita tentukan ketentuannya antara 1 sampai dengan 5. Berarti yang pertama, ketentuan yang pertama itu lebih besar sama dengan 1. Nah, seperti ini. Ada petik, titik koma, blok lagi kolom kriteria yang kedua, masih kebetulan sama ya jumlah order.
titik koma, ketentuan yang kedua, karena 1 sampai dengan 5, maka ini lebih kecil sama dengan 1, ketentuan yang belakang itu, yang pertama lebih besar sama dengan 1 ya, ketentuan yang di belakang adalah lebih kecil sama dengan 5. Oke, seperti ini. Nah, sum if I6 sampai dengan 15 ini jumlah order yang akan kita jumlahkan. Kemudian ini kolom yang kriteria, kebetulan kolomnya sama jumlah order. Ya, kemudian kriteria pertama itu lebih besar sama dengan 1. Lalu kita tentukan kolom kriteria yang kedua, kebetulan sama jumlah order ya. Lebih kecil sama dengan 5. Nah ini akan ketemu 16. Tuh ya, nanti direview lagi videonya, diulang-ulang, ini saya nanti distribusikan. Oke, itu sum if dan sum if jamak ya. Kemudian hal serupa dengan sum if, tetapi ini kita mencari nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata pencariannya adalah dengan average. Tapi kalau nilai rata-rata dengan batasan, satu batasan, kita gunakan average if ya, tidak jamak. Coba paham ini dulu. Average if adalah berguna untuk mencari rata-rata sejumlah kolom dengan satu kriteria tertentu. Ya, rumusnya average if ya. Kolom kriterianya apa? Ya. Kemudian ketentuan kriteria seperti pola sum if tadi ya. Baru kolom yang akan dirata-ratakan. Jadi kolom kriterianya apa, ketentuan kriterianya apa, baru kemudian kolom yang akan dicari rata-ratanya. Oke, untuk lebih jelasnya sama dengan average if ya, kurung buka. Kolom kriterianya apa ini berarti? Mencari rata-rata dari jumlah harga. Yang tahunnya 2020, berarti kolom kriterianya adalah tahun. Tahun kita blok. Nah, seperti ini. Oke. Tahun kita blok, kemudian titik koma ketentuannya 2020. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma baru kolom yang akan dicari rata-ratanya yaitu jumlah harga. Nah, jumlah harga ini kita blok. Oke. Kurung tutup. Nah, ketemu yang sama ya. Oke. Jadi yang akan polanya sama ya. Jadi kita cari yang apa tadi? Jumlah harga, ya. Rata-rata dari jumlah harga yang tahunnya 2020. Nah, ini ya. Ini nanti yang akan kita rata-rata dari hasil tadi. Nah, ini yang akan kita cari rata-ratanya. Yang akan dicari rata-ratanya yang pada kolom ini yang berwarna kuning, yang memenuhi 2020. Oke, seperti itu. Kemudian masih ada lagi, hampir sama, rata-rata nilai dari DP yang bulannya 07. Ya. Jadi, sama dengan average if, kurung buka, kolom kriterianya yaitu bulan. Bulan kita sebutkan. Oke, seperti ini. Titik koma 07 ya. Kemudian yang belakangnya adalah kolom yang akan kita ratakan yaitu DP. Nah, DP kita blok. Oke, kurung tutup. Nah, kan maaf, ada kesalahan ini. Average if. Sebentar, average if, misalnya di mana ini? E6 sampai dengan E15 ini bulan. Ini ya. Kemudian kriterianya itu 07.
Kemudian yang ketiga adalah rank untuk bukan DP tapi bukan persen tadi salah kolom ya, ini harusnya DP. Nah, jadi average E6 sampai dengan E15 ini bulannya, kemudian ketentuannya 07, baru yang di rata-ratakan DP-nya. Oke, ketemu ya. Itu average if. Kemudian ini average if jamak ya, polanya sama dengan sum ifs ya. Jadi mencari nilai rata-rata dari sejumlah kolom dengan beberapa kriteria tertentu, beberapa lebih dari satu. Kita gunakan sama dengan sum ifs, polanya hampir sama dengan sum ifs ya. Ini pakai average ifs, nah seperti ini. Kalau pada average if atau tunggal ya, itu adalah kriterianya dulu. Tapi kalau jamak average ifs berarti adalah yang akan kita cari nilai rata-ratanya, yaitu DP ya, ini rata-rata nilai DP. Berarti yang akan kita cari DP kita blok seperti ini, titik koma, kemudian yang tahunnya 2019, ini ketentuan pertama. Tahun, kita blok tahun. Nah, 2000, ini ya, titik koma 2019. Ketentuan yang kedua sekarang, bulannya 07, bulan 07. Ya. Jadi, bulan kita blok seperti ini, titik koma, ya, 07. Ya, 2019, 07. Nah, oke, kurung tutup. Nah, coba average ifs L6 sampai dengan L15 itu adalah yang akan kita cari rata-ratanya, yaitu DP. Kemudian D6 sampai dengan 15 ini rank kriteria pertama, yaitu tahun, tertentunya 2019. E6 sampai dengan E15 itu bulan, ketentuannya adalah 07. Itu average ifs. Nah, udah akan ketemu semua ya. Oke, penjelasannya panjang lebar, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti video ini akan saya share, tapi tidak ada salahnya kalian lihat juga video tadi yang saya kerjakan adalah pada sheet 2 ya. Pada sheet 1 videonya sudah saya unggah di Kulino ya, nanti bisa dipelajari. Ya kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Harus dipraktekkan kalau ini, ya harus dipraktekkan melihat videonya. Monggo silahkan. Ada yang ditanyakan dulu? Ya nanti harus dipraktekkan kalau ini ya, harus dipraktekkan, lihat videonya, dipraktekkan. Nanti kalau ada yang bingung bisa konfirmasi lewat WA chat ke saya atau WA grup. Seperti itu ya, Mbak, Mas. Mbak Dwi Putri Hesti masih konsen di materi saya? Oke, Mbak Sekarayu gimana? Bisa dipahami Mbak materinya Mbak? Mas Iqbal? Oke ya, silahkan nanti langsung dipraktekkan sheet 1 dan sheet 2. Silahkan videonya nanti baik yang di Kulino maupun yang barusan dari perkuliahan kita bisa dilihat ya, bisa diikuti lewat videonya. Oke. Monggo sekali lagi ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Silahkan nanti dipraktekkan, kemudian disubmit, download file Excel-nya dulu, kemudian disubmit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ye.